aplikasi tersebut sudah dapat membaca QR code tersebut. Jadi hal inilah yang memudahkan bagi masyarakat jika melihat orang asing, melihat paspornya, melihat ada QR code di dalamnya, masyarakat tinggal scan, submit, itu langsung terkirim, Bu. Oke. Jadi yang sedianya dulu harus input nama, kebangsaan, tanggal lahir, dan lain-lain, sekarang hanya scan, submit, itu sudah cukup untuk melakukan pelaporan. Kasih kode. Semangat baru kami, asa yang tak pernah padam. Langkahku, langkahmu, kita maju bersama, sinergikan visi kita untuk wujudkan zona integritas. Tolak dengan pasti gratifikasi, katakan tidak pada korupsi. Bebaskan diri, bebaskan dari pungli, katakan tidak pada korupsi. Kami pasti bisa. Dengan pasti gratifikasi, katakan tidak pada korupsi. Bebaskan diri, bebaskan dari pungli, katakan tidak pada korupsi. Tolak dengan pasti gratifikasi, katakan tidak pada korupsi. Bebaskan diri, bebaskan dari pungli, katakan tidak pada korupsi. Kami pasti bisa. Oke, halo Sobat Mido semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat menikmati hujan di hari ini. Dan ketemu lagi di Oasis Part 2. Karena di sini cuma tempatnya ngobrol santai, ngebahas layanan keimigrasian tanpa tabu, tuntas, tajam, dan terpercaya. Asik. Tepuk tangan dulu dong audiens. Di sini ada 2000 penonton ya. Mungkin di rumah saya yakin ada puluhan ribu viewers juga udah hari ini. Dan di sebelah saya ada yang the boys next to me. Oke. Bapak Sofyan Martono Wibowo. Terima kasih, Bu. Halo Tia. Pak, selamat sore, apa kabar? Selamat sore, Bu. Salam sehat, Pak. Salam sehat, salam sehat, Bu. Dan beliau adalah Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian. Yang hari ini kita akan bahas temanya adalah tentang pengawasan keimigrasian. Bener nggak sih? Pengawasan keimigrasian ya? Iya, bener ya? Bener, Oke. bener. Iya. Ini pada ini ya, behind the scene-nya pada lagi nggak fokus nih kayaknya. Dan sore ini kita bakal bahas semua hal. Teman-teman juga sahabat Mido boleh nanya-nanya apa aja sama kita, santai aja, santuy aja. Karena Pak Sofyan juga orangnya asik banget, gaul banget, masih bunda mamen. Iya nggak? Iya, Bu. Bapak boleh dong perkenalkan diri dulu. Halo, nama saya Sofyan Martono Wibowo. Saya sebagai Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Samarinda. Status saya K2
keluarga anak 2. Wow. Terima kasih Bu. Itu kode ya. Jadi sudah dikasih batasan dari awal bahwa beliau adalah K2 dengan keluarga. Jadi bapak beranak 2. Well, beliau kurang lebih di sini udah sekitar ada properti. Ini boleh diminum bener? Iya. Boleh ya? Ini di endorse nggak Bu? Di endorse nggak nih? Oke. Dan ini disponsori oleh Ibu Hasda. Terima kasih Bu Asna. Luar biasa loh. Kalau kamu ke imigrasi ya guys, kamu bakal nemuin yang namanya ini nih, sajian kopi dan teh. Nggak bakal kehausan. Benar nggak Pak? Betul sekali. Jadi kita di kantor imigrasi menyediakan teh dan kopi aqua gratis. And free ya Pak ya? Siap. Gratis. Gratis. Jadi gratis, boleh ngambil berapa aja, kapan aja. Yang penting Bapak Ibu atau masyarakat mengurus layanan keimigrasian di kantor kami. Betul. Iya, Dan yang penting paspornya bayar. Paspornya bayar. Itu yang paling penting. Paling penting Bu. Betul. Jadi Sobat Mido yang ada di rumah, mungkin selama ini Sobat Mido mikir ya, kalau di imigrasi itu kantornya cuma ngurusin paspor. Bapak yang ada di sebelah saya, Mr. Sofian Martono Wibowo ini lebih kurang ada 18 bulan apa ya? 1 tahun 4 bulan Bu. Oh, berarti 16 bulan sudah bergabung di keluarga besar Imigrasi Samarinda dan sudah expert soal yang namanya pengawasan keimigrasian. So guys, jadi selain ngebahas soal paspor yang minggu lalu kita bahas, imigrasi juga ada yang namanya pengawasan terhadap orang asing. Ya Pak? Betul Bu. Betul. Jadi orang asing itu juga menjadi tusinya imigrasi dan beliau adalah the person in charge, orang yang berwenang terhadap pengawasan keimigrasian khususnya di wilayah kerja Kota Kanim Samarinda. Ya Pak? Iya Bu, jadi perlu saya jelaskan juga di bawah kantor imigrasi Samarinda sendiri kita membawahi 4 kabupaten dan 2 kota. Yang pertama Kota Samarinda, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, dan yang terakhir Kabupaten Mahakamulu. Oke. Jadi kita membawahi 4 kabupaten 2 kota, kurang lebih setengah Kaltim Bu ya. Betul. Ada di kita. Tadi, Bu. Luas ya? Luas sekali, luas Ya. sekali. Jadi Sobat Mido yang juga ada di daerah Mahakamulu, yang sekarang juga lagi terima siarannya Facebooknya kita nih, boleh ya tanya-tanya juga soal pengawasan keimigrasian. Mungkin di sana pernah lihat warga-warga negara asing yang ada beredar di Mahakamulu, mau ditanyakan, boleh juga di sini. Ya, silahkan Bu. Tapi memang seberapa penting sih Pak orang asing itu yang ada di Indonesia, khususnya di wilayah kerja kita, harus diawasin? Oke, jadi begini Bu Tia, terima kasih. Jadi kalau kita bicara orang asing, berarti kita berbicara dengan yang namanya kebijakan dari pemerintah kita terhadap orang asing, yaitu kebijakan selective policy. Artinya prinsipnya kita menerima orang asing yang masuk yang mempunyai kemanfaatan bagi pemerintah negara Republik Indonesia. Namun pada saat pandemi COVID-19 ini memang pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi telah membatasi untuk orang asing masuk ke wilayah Indonesia. Jadi yang sedianya dulu orang asing cukup datang menggunakan bebas visa atau visa on arrival untuk sementara dikarenakan pandemi, kemudahan-kemudahan itu sementara ditiadakan. Jadi orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia adalah orang asing yang menggunakan visa kunjungan, tentunya yang atas persetujuan dari kementerian atau lembaga terkait dan pemegang izin tinggal terbatas. Seterusnya orang asing pemegang visa dinas dan diplomatik. Oke. Siap Bu. Sobat Mido gimana? Udah masih going sama kita di sini. Hujannya juga udah mulai reda. Boleh deh ambil kopi teh dulu supaya nggak kalah nih sama kita yang ada di sini. Kalau ada biskuit di rumah boleh juga dikirim ke sini ya. Kita seruput dulu Bu. Oh boleh, ya. Kita seruput kopinya. Biar Sobat Mido tahu bahwa ini nggak bohongan ya Pak ya. Nggak bohongan, benar. Saya buka dulu ya, jangan kaget ya Sobat Mido. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ini tehnya enak loh. Mantap. Terima kasih.
Bu Asna luar biasa nih Bu Asna. Iya. Bisa buka warung nanti nih Bu Asna. Pakai lagi. Lanjut ya Pak? Lanjut Bu, silakan. Sudah tadi disogok sama Bu Asna untuk minum. Nah, lantas kalau ini soal lapor melapor, memangnya siapa Pak yang punya kewajiban untuk ngelaporin? Tetangga kah? Ya. Atau mungkin Pak RT? Atau siapa nih? Oke Bu, baik. Jadi kalau kita bicara pelaporan terhadap orang asing sesuai dengan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Pasal 117 adalah kurang lebih kewajiban pelaporan terhadap pemberi tempat tinggal kepada orang asing. Jadi artinya pemberi tempat tinggal baik sponsor atau pemilik tempat tinggal seperti hotel, kos-kosan, di situ diwajibkan untuk melakukan pelaporan kepada kantor imigrasi setempat. Namun juga Direktorat Jenderal Imigrasi dalam hal ini telah membuat atau mengembangkan satu aplikasi yang namanya aplikasi pelaporan orang asing berbasis QR Code. Okay. Sebenarnya aplikasi ini sudah ada mungkin 5 tahun yang lalu, tapi 1 bulan ini Direktorat Jenderal Imigrasi mengembangkan kesisteman tersebut guna mempermudah masyarakat di seluruh Indonesia untuk melakukan pelaporan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing yang berada di wilayah Republik Indonesia. Oke. Iya Bu. Dengan tadi yang namanya Apua. Oke. Aplikasi Apua, silahkan di-download di Android. Jadi sementara kita hanya bisa di Android. Jadi untuk pemegang atau masyarakat yang menggunakan iPhone, mohon tunggu sebentar. Karena pengembangan sistem sudah dilakukan. Jadi tadi seperti penjelasan Pak Sofyan bahwa saat ini masyarakat bisa melaporkan keberadaan orang asing, baik itu pemilik hotel atau pemberi tempat tinggal. Jadi kalau di rumah kamu ya ada orang asingnya, cepet download aplikasi Apua dan laporkan ya. Jangan diumpetin, jangan disimpan, oke? Ya. Harus dilaporkan. Ya, kalau cocok ya boleh lanjut, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa, nanti terserah ya. Oke, lanjutnya juga ada yang namanya aplikasi pelaporan orang asing berbasis QR Code itu ya Pak ya? Iya, yang tadi saya jelaskan Bu. Jadi perkembangan zaman implikasinya adalah Direktorat Jenderal Imigrasi selalu berinovasi terkait dengan izin masuk, izin tinggal maupun visa. Jadi di mana ketiga izin tersebut atau dokumen tersebut dilengkapi dengan barcode Bu. Oke, QR Jadi code. QR code di mana aplikasi tersebut sudah dapat membaca QR code tersebut. Jadi hal inilah yang memudahkan bagi masyarakat jika melihat orang asing, melihat paspornya, melihat ada QR code di dalamnya, masyarakat tinggal scan, submit, itu langsung terkirim Bu. Oke. Jadi yang sedianya dulu harus input nama, kebangsaan, tanggal lahir dan lain-lain, sekarang hanya scan, submit, itu sudah cukup untuk melakukan pelaporan. Jadi dengan Apua berbasis QR Code tadi, para pemberi tempat tinggal bagi warga negara asing bisa melaporkan ya. Jadi kita nggak mau ketinggalan rumah makan aja udah pakai QR Code loh untuk menunya ya kan. Iya. Nah, termasuk juga aplikasi pelaporan orang asing ini guys. Jadi imigrasi di dalam masa pandemi ini juga nggak berhenti untuk berinovasi dan salah satunya adalah aplikasi Apua ini dengan berbasis QR Code yang kekinian. Emang masih ada yang manual nggak sih Pak pendaftarannya? Sementara ini pendaftaran manual masih tetap berjalan. Jadi karena pelaporan ini ada yang non QR code atau dari web itu masih manual, dan karena di beberapa kantor imigrasi juga belum serentak untuk terkait izin tinggal berbasis QR code. Jadi bagi masyarakat bisa memanfaatkan QR code-nya bisa, manual bisa. Jadi ketika dilihat ada paspor orang asing, ingin melakukan pelaporan, dilihat dalamnya, oh sudah ada QR code, silahkan di-scan. Kalau belum ada ya mau nggak mau harus manual Bu. Oke. Ya. Jadi itu tadi ya, teknologi juga masih dilengkapi dengan saat ini masih dipermudah dengan
yang manual tadi. Tapi mungkin itu cuma temporary ya, karena kedepannya mungkin segala sesuatu yang manual juga sudah mulai dikurangi, termasuk untuk one basis data, untuk kesatuan data ya betul, Pak ya, betul, supaya betul. tidak ada perbedaan di sana dan di sini. Ya. Oh, ternyata gitu ya. Iya. Terus tadi bagaimana cara melaporkan orang asing? Terus kalau sudah dilaporin nih Pak, Ya. apa yang akan dilakukan oleh pihak imigrasi setelah itu? Oke, jadi ketika masyarakat melaporkan, yang pasti yang kita lakukan adalah menganalisa atau melihat. Menganalisa itu artinya kita melakukan pengawasan secara administratif, yaitu melihat data-data atau dokumen-dokumen yang dilampirkan orang asing ini pada saat mengajukan izin tinggal atau mengajukan visa. Dan di waktu yang sama kita juga melakukan pengawasan lapangan. Kita bisa terbuka atau tertutup Ibu pastinya. Kita melihat kegiatannya yang bersangkutan di wilayah Samarinda atau wilayah Kaltim yang di bawah kantor imigrasi Samarinda. Kalau memang ada pelanggaran, yang pasti langsung kita tindak Bu. Tapi kalau memang tidak ada pelanggaran ya kita lakukan pembinaan atau memberikan informasi kepada masyarakat yang melaporkan bahwa orang asing itu ya memang tidak ada pelanggaran. Jadi di sini juga mau saya sampaikan bagi masyarakat, pengawasan keimigrasian, artinya pengawasan orang asing itu adalah pengawasan yang dilakukan oleh semua masyarakat, semua instansi. Artinya ini adalah tanggung jawab kita bersama, bukan imigrasi saja. Namun dalam pelaksanaannya kita juga harus mengedepankan kewenangan dari instansi masing-masing. Artinya kita pun juga sudah punya wadah yang namanya tim pengawasan orang asing. Artinya di situ adalah wadah di mana berbagai instansi yang bersinggungan masuk di dalam keanggotaan. Diharapkan dengan keanggotaan tersebut komunikasi, informasi, dan pelaporan itu berjalan secara berkesinambungan agar wilayah pada Kanim Samarinda terbebas dari WNA yang melanggar peraturan. Mungkin gitu Bu. Nah ini ada kata melanggar peraturan nih Pak ya. Iya. Jadi karena Bapak udah sebut tadi melanggar peraturan, jadi saya penasaran nih, pengen nanya juga. Iya. Memang yang melanggar peraturan itu yang seperti apa sih Pak? Melanggar peraturan, jadi sebenarnya kalau saya pribadi hanya melihat dari perspektif keimigrasiannya saja Bu. Artinya yang kita awasi adalah orang asing dan kita lihat dari dokumennya, artinya izin keimigrasiannya. Jadi kalau kita bicara keimigrasian, sebenarnya kita melihat dari dokumen dan izin tinggalnya. Jadi kita lihat dari dokumen izin keimigrasiannya. Setelah itu kita lihat terkait keberadaan dan kegiatan. Artinya keberadaannya itu adalah orang asing ini berada di wilayah Indonesia, sudah ada izinnya atau belum? Dia overstay atau tidak? Jika izinnya semua ada, kita lihat kegiatannya. Kegiatannya sesuai tidak dengan izinnya? Karena begini Bu prinsipnya, orang asing yang berada di Indonesia, yang sifatnya orang asing adalah orang yang bukan Indonesia. Kalau kita orang Indonesia ada di negara kita, kita boleh ngapain aja. Artinya kita fleksibel. Kita diatur dengan undang-undang tentunya. Tapi kalau orang asing di sini tidak bisa sefleksibel orang Indonesia tentunya. Contohnya, kalau seperti saya misal saya lah ya, saya kerja dari 7.30 sampai jam 4. Setelah itu mungkin Bu ya, ini jangan jadikan ini contoh. Ini contoh. Setelah ini saya menjadi part time di Starbucks misalkan, sah-sah aja boleh. Selama saya sehat, saya nggak melanggar kriminal, sah-sah saja. Cuma kalau orang asing sudah ditentukan izin tinggalnya apa? Izin tinggal sosial budaya misalkan. Artinya kegiatan yang bersangkutan hanya fokus di sosial dan budaya. Dia bekerja sebagai apa? Manajer.
oh berarti dia hanya manajer saja. Dia sebagai chef, ya berarti hanya chef saja. Gitu, mungkin gitu Bu. Oh berarti kalau ada orang asing ujuk-ujuk nih datang ke sini terus mau ngajar misalnya nih Pak? Iya. Boleh nggak tuh? Misalnya ke sekolah atau gimana? Kalau mau ngajar silahkan aja Bu, karena memang kalau ada namanya kita sponsor pengajar ada, itu tentunya sudah ada rekomendasi dari kementerian yang membawahi pengajar tersebut Bu. Artinya kalau di Indonesia dikenal Kementerian Pendidikan. Ya berarti harus ada rekomendasi dari kementerian tersebut untuk mendapatkan visa pengajar itu. Ya. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk tahu-tahu ngajar juga ya, harus punya ilmunya. Kalau guru berarti harus punya akta 4 versi luar negerinya gitu. Betul, ya Pak ya. Betul Bu. Ya, jadi nggak bisa tuh sembarangan tuh ujuk-ujuk ada bule ditarik terus suruh ngajarin bahasa Inggris. Ternyata harus sudah punya izin resmi dari kementerian terkait. Ternyata imigrasi nggak berdiri sendiri Pak ya, kalau dalam hal pengawasan ini juga banyak makanya, yang dilibatkan ya. Dari di awal tadi saya sampaikan terkait dengan pengawasan orang asing adalah tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab seluruh kementerian dan lembaga yang ada di Indonesia. Namun pada saat pelaksanaannya ada kewenangan-kewenangan yang memang harus dikedepankan. Artinya di mana sih batasan-batasannya imigrasi, di mana sih batasan-batasannya instansi lain gitu. Iya, mungkin gitu Bu. Dan kita juga nggak boleh main hakim sendiri ya, jangan nanti mentang-mentang ada lihat warga negara asing lalu mengambil tindakan sendiri, karena tetap ada protapnya yang harus diikuti. Mungkin lapor ke RT, kemudian ke camat atau ke kelurahan, person in charge di tempat Mido dan Midi berada. Betul Bu. Jangan langsung main nanya-nanya aja ya, karena kan kita mungkin tidak punya kewenangan untuk itu. Tapi informasi boleh dari mana aja, matanya disebar di mana aja, cus, monggo silahkan. Lalu kalau ada pelanggaran Pak, seperti tadi yang Bapak sampaikan bahwa mungkin visa masuknya apa, ternyata berkegiatan di dalam negerinya apa, apa ada sanksinya tuh Pak? Jadi begini Bu, acuan kita adalah Undang-Undang 6 tahun 2011, di mana di situ sudah diatur terkait dengan apa sih yang boleh, apa sih yang tidak orang asing selama berada di Indonesia. Misalkan kita menemukan suatu permasalahan atau dugaan pelanggaran, yang pasti yang pertama kita lakukan adalah kita periksa yang bersangkutan. Karena sifatnya kita zaman sekarang harus humanis sih Bu. Nggak boleh yang zaman seperti dulu, tangkep, eksekusi, lepas, nggak bisa. Jadi yang kita lakukan adalah kita interview, kita panggil yang bersangkutan, kita panggil sponsornya, jika ada saksi kita panggil saksi. Setelah itu kita lakukan rapat tim untuk menentukan yang bersangkutan melanggar aturan atau tidak. Ketika anggaplah melanggar, setelah itu kita harus ada dua yang kita kenal, ada tindakan administratif atau kita naikkan, kita terbitkan SPDP ya Bu ya. SPDP itu adalah surat perintah dimulainya penyidikan. Serem ya bahasanya. Jadi itu aja Bu. Nah dari administratif tadi, tindakan administratif dibagi beberapa. Mungkin yang terberat yang kita kenal pendeportasian dan penangkalan. Gitu. Deportasi itu pasti Sobat Mido sering banget tuh ya denger ya, deportasi itu Pak ya? Iya. Jadi deportasi itu adalah bahasa deportasi kalau menurut KBBI itu adalah pengusiran ya Bu. Pengusiran. Tapi kalau di imigrasi kita nggak sekasar itu lah. Sorry ya Sobat Mido. Pendeportasian adalah mempersilahkan orang asing untuk dalam jangka waktu tertentu harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia. Tetap diberi waktu ternyata ya. Sangat humanis tadi konsepnya itu Pak ya. Karena memang prinsip HAM juga tidak boleh sampai terlanggar di sini. Luar biasa sekali loh. Banyak sekali ilmu yang sudah bisa kita dapatkan. Mido-midi yang ada di rumah juga kita undang nih, kalau ada yang mau ditanyain boleh banget ya. Tapi jangan lebar-lebar, jangan nanya resep masakan misalnya gitu ya. Benar Bu. Iya, karena kami berdua ya mungkin hari ini tidak siapkan bahannya, tapi kalau soal keimigrasian
boleh agak-agak keluar, asal masih di imigrasi aja, kita juga masih bisa kasih tanggapan. Kalau nggak bisa tanggapan, jangan lupa masih ada Oasis Season 3 nanti yang bakal dapat jawaban dari pertanyaan Mido-Midi yang belum terjawab di season ini. Oke Pak, terus kalau misalnya nih saya nih ngelaporin ke imigrasi, Pak Sofyan, ada tuh sebelah rumah yang WNA tapi kayaknya belum dilaporin deh. Iya. Kira-kira saya bakal dapat apa nih Pak? Memang begini Bu, jadi secara SOP, peraturan atau undang-undang yang ada di imigrasi tidak ada pemberian penghargaan. Namun inovasi dari Pak Kepala Kantor Imigrasi Samarinda, kita baru menyasar kepada hotel Bu. Oke. Jadi akan kita buatkan untuk penginapan hotel yang membuat laporan terbaik pada tanggal 26 Januari, itu adalah ulang tahun imigrasi Bu. Kita akan memberikan penghargaan pemberi laporan terbaik dari Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Samarinda. Khusus bagi pelaku usaha perhotelan. Oke. Jadi ada hadiahnya nih, rewardnya bagi itu adalah pelaku usaha perhotelan. Inovasi dari Pak Kepala Kantor ya, luar jadi biasa. Memang ini belum sifatnya nasional Bu. Jadi ini hanyalah surat penghargaan agar pelaku usaha perhotelan. Trigger juga Pak ya. Betul Bu, semangat. Melaporkan, betul. Iya Bu. Tepuk tangan dulu dong. Jadi kalau Anda pelaku usaha hotel dimanapun asal masih di wilayah kerja Kota Samarinda, wilayah kerja Kantor Imigrasi Samarinda, ayo deh rajin-rajin membuat laporan. Kalau ada ya memang WNA yang menginap di hotel Bapak dan Ibu, buruan lapor aja di APO, dan aplikasinya juga nggak susah Pak ya. Betul. Untuk diakses ya. Iya. Oke, semudah Bapak dan Ibu melakukan transaksi atau melakukan pendaftaran atau mengakses aplikasi yang buat jalan-jalan itu loh. Titik loh ya, karena nggak boleh sebut merek, nanti takutnya kita di-endorse, oke? Dan selama Bapak 14 bulan ada di Kanim Samarinda ini Pak, pasti banyak senangnya, banyak susahnya. Susahnya nih Pak, karena Medan juga mungkin kan ya yang cukup luas. Apa ada kendala nih Pak selama melakukan pengawasan? Jadi selama 1 tahun 4 bulan saya di Samarinda, saya bersyukur Bu. Kalau ditanya kendala, alhamdulillah tidak ada kendala, karena di dalam hidup saya nggak boleh menyebutkan kendala itu masalah, itu adalah tantangan buat saya. Oke, challenge. Jadi saya sangat suka untuk ditantang, artinya hidup dengan melalui tantangan tersebut. Jadi saya nggak pernah menganggap itu masalah, kendala atau apapun. Jadi saya menganggap itu adalah tantangan yang harus saya lewati. Berarti semua kendala selama timnya solid ya Pak ya? Iya. Pasti gitu. Kalau kata orang sih, I bet you will ya. I bet you will. Lu tantang gua beli. Gua tantang gua beli. Luar biasa. Aduh, banyak banget ya ilmunya hari ini. Saya aja nih ya, yang warga negara imigrasi nih ya, WNI juga saya di sini warga negara imigrasi. Kadang-kadang itu soal pengawasan juga masih abu-abu. Ternyata hari ini sudah dapat pencerahan yang cukup banyak. Kadang-kadang kita juga lihat ya teman-teman dari imigrasi di video-videonya, mungkin kalau teman-teman join juga di imigrasi Samarinda, kadang-kadang melakukan perjalanan yang cukup jauh, harus melewati kapal dengan menggunakan transportasi kapal dengan medan yang cukup berat hanya untuk melakukan pengawasan itu Pak ya. Iya. Memang medan di Kalimantan Timur ini sangat luar biasa Bu ya. Apalagi saya juga bukan asli sini, ini hal baru buat saya, situasi yang ada di Kalimantan. Bahkan kita untuk menuju dari satu perusahaan ke perusahaan lain bisa hitungan 6-7 jam. Wow. 6-7 jam. Itu pegel. Dan itu ke perusahaan yang luasnya beribu-ribu hektar. Jadi memang kita beruntung kita memiliki alat persediaan, artinya alat-alat untuk menunjang pengawasan yang luar biasa Bu, dari kantor. Oke. Itu punya challenge tersendiri ya. Iya. Wah, pokoknya ya teman-teman, di balik seragam kita yang
Wah, ini kita juga punya tusi dan tugas dan fungsi yang cukup berat sebagai penjaga pintu gerbang negara dan tentu saja pengawasan terhadap warga negara asing yang ada di wilayah kerja kantor imigrasi Samarinda. Ya. Ada lagi Pak yang mau disampaikan? Closing sebelum kita mungkin closing statement Bu ya. Boleh. Jadi yang pertama pengawasan adalah milik kita semua. Yang pertama, yang kedua jangan alergi terhadap orang asing. Oke, jangan Jadi, alergi. Jangan alergi. Oke. Artinya orang asing itu pemerintah sudah memfilter orang asing yang bermanfaat untuk berada di Indonesia. Nah, yang berfaedah ya Pak yang ya? berfaedah. Betul. Jadi Bapak Ibu penonton sore ini jangan alergi. Kalau memang ada dugaan, laporkan. Oke. Ada dugaan, laporkan. Jadi itu aja pesan saya Bu buat penonton. Oke, yang pertama jangan alergi, kalau ada dugaan segera laporkan dan ingat pengawasan adalah tugas kita semuanya. Iya. Terima kasih banyak Pak Sofyan Baik, untuk ilmunya Ibu. Terima hari kasih, Bu. ini. Terima kasih. Luar biasa dan kita akan ketemu lagi nanti di season 3 untuk Oasis obrolan santai imigrasi Samarinda karena di sini tempatnya ngobrol santai ngebahas layanan keimigrasian tanpa tabu, tuntas, tajam dan terpercaya. Gimana artisnya udah siap untuk hari ini ya? Oke. Bu, saya seruput ya. Oke, dihabisin dong Pak. Hari ini disponsori oleh. Oke. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Sofyan. Yang hari ini udah keren banget. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dalam acara Oasis obrolan santai imigrasi Samarinda series 2. You know all the things that we have done and things I gave to you. There's a chance for me to say how friends you used are in my life, and you know that it's true. To be with you is all that I need. 'Cause with you, my life seems brighter, and these are all the things I wanna say. I will fly into your arms and be with you till the end of time. Why are you so far away? Now it's very hard for me to get myself close to you. Oh yeah, oh. You're the reason why I stay. You're the one I cannot believe. Our love will never end. It's just only in my dream. You're the one I cannot say this. How could you be so blind? To be with you is all that I need. 'Cause with you, my life
close to you.